Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pemirsa, selamat datang kembali di channel Indra Permana Official bersama saya Dr. Indra Permana. Pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang 3 alasan mengapa orang melakukan sihir kepada orang lain, yaitu karena hasad, karena dendam, dan karena syahwat. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang syahwat yang menjadi dasar atau latar belakang mengapa orang melakukan sihir atau membeli sihir. Tapi sebelum itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para member channel ini, baik member lama yang tetap rejoin dan juga kepada member baru. Saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung. Saya ucapkan jazakumullahu khairan kepada Anda semuanya, karena dengan menjadi member berarti Anda telah memberikan support kepada saya secara langsung. Semoga Allah menjadikannya pahala jariah. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa, sihir adalah salah satu cara atau jalan bagi seseorang untuk mencapai tujuannya yang dilandasi oleh syahwat. Syahwat itu secara bahasa berarti menyenangi atau menyukai. Kesenangan duniawi yang biasanya menjadi tujuan dari manusia itu ada pada 3 hal: harta, tahta atau jabatan, kedudukan, dan wanita. Sihir untuk mendapatkan harta atau kekayaan adalah praktek yang diyakini bisa memberikan kekayaan secara instan melalui cara-cara gaib. Contoh perbuatan sihir untuk mendapatkan kekayaan. Yang pertama, pesugihan. Pesugihan adalah praktik gaib yang sangat dikenal di beberapa budaya, termasuk di Indonesia. Pesugihan biasanya melibatkan perjanjian, ya, adanya perjanjian antara pelaku pesugihan itu dengan jin. Pelaku meminta kekayaan kepada bangsa jin. Sebagai imbalannya, biasanya ada syarat tertentu yang harus dipenuhi. Biasanya kalau pesugihan itu bangsa jin membutuhkan atau meminta adanya pengorbanan atau tumbal, ya. Baik itu binatang atau bahkan ada yang meminta manusia. Yang kedua adalah apa yang disebut sebagai ilmu penarik uang. Ilmu penarik uang, ya. Ini adalah salah satu bentuk sihir yang digunakan untuk menarik uang atau kekayaan agar datang dengan cara yang tidak biasa. Biasanya menggunakan media berupa jimat atau dengan mantra, ya, dengan melafalkan mantra di waktu-waktu tertentu dengan jumlah tertentu, atau ajian khusus yang diyakini bisa membuat seseorang mendapatkan uang secara mudah, seperti menemukan uang secara tidak sengaja. Lagi jalan-jalan ketemu uang, lagi diam-diam lagi pergi ke suatu tempat, lagi duduk misalnya, tiba-tiba ada uang dalam bungkusan, dalam kantong plastik. Atau menerima harta tanpa sebab yang jelas, tiba-tiba ada orang datang ngasih uang tanpa sebab yang jelas gitu. Nah, itu ada sebagian yang melakukan seperti itu, ya. Wallahu a'lam. Yang ketiga adalah pengasihan. Pengasihan untuk memenangkan hati orang kaya. Nah, ini salah satu bentuk sihir yang digunakan untuk mempengaruhi pikiran atau perasaan orang lain, khususnya atasan, ya. Dengan sihir pengasihan, seseorang menjadi dekat dengan atasannya dan sehingga semua permintaannya dituruti, ya. Dalam hal ini, kalau dia lebih atau concernnya itu ke arah harta, ke arah uang misalnya, dengan sihir ini dia jadi dekat dengan atasannya, dengan bosnya, sehingga dia mudah mendapatkan uang. Minta uang dikasih.
Bosnya nurut karena asih ya dengan dia, melas. Yang keempat adalah penggunaan jimat atau benda bertuah. Jimat atau benda bertuah yang diyakini memiliki kekuatan magis untuk menarik kekayaan atau melancarkan bisnis. Nah, ini sering digunakan sebagian orang. Benda bertuahnya itu bisa berupa keris kecil itu, atau cincin dari batu akik misalnya, atau benda antik lainnya. Intinya itu ada benda yang dianggap bertuah gitu ya, atau berupa jimat. Mereka dijual, barang-barang itu dijual oleh paranormal atau para dukun itu dengan label benda bertuah. Benda ini memiliki tuah, memiliki khasiat, memiliki energi spiritual untuk menarik rezeki. Nah, dalam praktiknya ini ada yang beneran ya, ada yang beneran benda itu benda klinik lah kita sebutnya. Ada yang beneran benda klinik, ada juga yang tipuan. Kalau yang tipuan tuh ya memang tipuan, dia hanya benda biasa aja gitu. Tapi kalau yang beneran benda klinik itu adalah benda yang sudah diisi dengan khodam ya. Khodamnya itu ya bangsa jin. Jadi cincinnya atau kerisnya atau apa mustika atau apa itu, atau apapun ya benda-benda yang dikatakan yang memiliki punya daya magis gitu ya, punya energi katanya, punya energi spiritual untuk menarik rezeki, itu sebenarnya pengaruh dari khodam jin yang diisikan ke dalam benda tersebut. Biasanya melibatkan ritual tertentu ya sebelum itu diberikan kepada pasien, kepada pelanggan, kepada klien dari si paranormal. Nanti benda-benda ini diminta untuk ditaruh di toko, ditaruh di meja kasir misalkan, atau ditaruh di badan, misalnya ditaruh di dompet misalkan, atau di tas yang selalu dipakai. Nah itu. Oke, kemudian pemirsa, sihir dalam hal mendapatkan tahta atau jabatan atau kedudukan atau popularitas. Sebenarnya hampir sama sih, cuman yang tadi itu sihir untuk mendapatkan kekayaan, kalau yang ini sihir untuk mendapatkan kedudukan ya atau popularitas. Ini bisa kita lihat di kalangan selebritis ya, oknum selebritis atau orang-orang yang secara umum mengejar jabatan tinggi. Contoh praktik sihir yang mungkin dilakukan orang untuk tujuan ini, yang pertama adalah pelet dan pengasihan. Pelet adalah jenis sihir yang digunakan untuk mempengaruhi perasaan atau daya tarik seseorang. Di dunia hiburan atau di dunia politik, pelet mungkin digunakan oleh seseorang untuk mendapatkan perhatian atau cinta dari pihak yang berpengaruh, misalnya produser, direktur atau pejabat tinggi. Nah, dengan cara ini pelaku berharap dapat dukungan atau peluang karir yang lebih baik. Pengasihan sering digunakan untuk meningkatkan daya tarik atau karisma seseorang, sehingga mereka terlihat lebih menarik di mata publik atau mendapat simpati dari banyak orang. Oknum selebritis yang ingin lebih terkenal atau pejabat yang ingin lebih disukai oleh masyarakat mungkin saja menggunakan pengasihan untuk memperkuat citra mereka. Yang kedua adalah sihir penunduk. Sihir penundukan ya, sihir penunduk. Jenis sihir ini dilakukan untuk membuat seseorang patuh atau tunduk pada pelaku sihir. Dalam konteks jabatan atau popularitas, sihir penunduk bisa digunakan untuk mempengaruhi atasan, kolega, atau penggemar,
agar lebih mendukung atau memberikan posisi penting kepada si pelaku. Orang yang ambisius bisa menggunakan sihir ini untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan promosi atau misalnya peran utama atau bahkan posisi sebagai pemimpin dari suatu organisasi. Di kalangan selebritis, sihir penunduk dapat digunakan untuk memanipulasi pihak yang berkuasa seperti produser atau sutradara agar memberikan peran besar dalam sebuah proyek. Wallahu a'lam. Yang ketiga, sihir untuk menyingkirkan saingan. Nah, jenis sihir ini bertujuan untuk mengganggu atau menghancurkan karir pesaing, baik dengan membuat mereka mengalami kesialan, mengalami penyakit atau masalah pribadi yang besar. Dalam dunia hiburan atau politik yang penuh dengan persaingan, orang mungkin melakukan sihir untuk mengurangi popularitas atau kredibilitas lawan mereka. Dalam beberapa kasus ada cerita tentang selebritis yang tiba-tiba mengalami depresi atau kecelakaan atau masalah kesehatan yang tidak bisa dijelaskan secara medis. Artinya, maksudnya hal-hal yang dialaminya itu, keburukan-keburukan yang menimpa dia dan keluarganya itu tidak jelas sebabnya. Atau kalau yang berkaitan dengan penyakit ya, ketika dicek secara medis itu tidak jelas. Nah, hal ini kadang dikaitkan dengan adanya sihir yang ditujukan untuk menghancurkan karir mereka. Yang keempat adalah sihir penglaris. Penggunaan sihir penglaris sering dikaitkan dengan pedagang atau pengusaha. Tapi di dunia hiburan, penglaris bisa digunakan juga untuk meningkatkan jumlah penonton, pengikut atau penggemar, atau untuk mendapatkan job. Misalnya oknum penyanyi misalkan menggunakan sihir penglarisan ini supaya mereka dapat banyak job, banyak tawaran. Begitulah. Oknum selebritis atau influencer mungkin menggunakan penglaris, ya, mungkin saja, untuk membuat karya mereka lebih menarik seperti film, musik, atau konten media sosial, sehingga lebih disukai dan diminati oleh publik. Praktek ini bisa melibatkan jimat, ya, penggunaan jimat atau benda-benda tertentu yang dianggap dapat menarik banyak orang, dengan harapan meningkatkan popularitas atau keuntungan finansial. Saya pernah menangani pasien, seorang calon anggota dewan di daerah ya. Jadi katanya waktu musim kampanye itu dia mengaku didatangi banyak dukun untuk menawarkan jasa penglaris. Dalam hal ini agar dapat banyak suara katanya. Jadi dukun-dukun itu ada yang mengaku bahwa caleg A datang ke dia katanya biar bisa naik. Caleg B datang ke dukun ini, caleg C datang ke dukun yang lainnya gitu. Jadi dia mempromosikan, kamu mau ndak saya bantu gitu. Soalnya pesaing-pesaing kamu sudah pada ke dukun gitu. Nah, kamu mau ndak biar saya bantu gitu. Supaya terpilih, supaya dapat kursi. Jadi mereka ini menggunakan jasa perdukunan untuk mendapatkan jabatan. Kemudian sihir yang digunakan karena cinta, ya, syahwat, dalam hal ini cinta kepada lelaki atau perempuan ya. Ada orang yang menyukai seseorang kemudian ingin mendapatkannya. Karena takut ditolak atau gagal, akhirnya menggunakan sihir. Sihir cinta atau yang lebih dikenal dengan istilah mahabbah, sihru mahabbah ya, adalah bentuk sihir yang bertujuan mempengaruhi hati dan perasaan seseorang agar mencintai orang yang menggunakan sihir tersebut. Biasanya orang yang melakukan sihir ini ingin mendapatkan perhatian, kasih sayang, atau bahkan pernikahan dari orang yang diidamkan.
Perbuatan yang sering dilakukan oleh seorang yang menggunakan sihir untuk mendapatkan cinta dari pria atau wanita yang diidamkannya dapat berupa: 1. Penggunaan jimat atau benda bertuah. Nah, ini hampir mirip dari yang tadi untuk harta, untuk kedudukan, jabatan, atau popularitas. Hampir sama. Yang dilatar belakangi karena syahwat cinta ya juga ini, penggunaan jimat atau benda bertuah. Orang yang melakukan sihir cinta ini bisa saja menggunakan jimat. Apakah itu misalnya berupa batu akik ya, atau benda bertuah yang telah diisi dengan khodam atau mantra tertentu oleh seorang dukun atau praktisi sihir. Benda tersebut kemudian diberikan kepada target dengan harapan benda itu dapat mempengaruhi hati dan pikiran mereka. Ya, contohnya jimatnya itu berupa kalung, cincin, atau kain berwarna tertentu yang telah diberikan mantra sihir mahabbah. Jimat ini dipercaya mampu menarik hati seorang ketika mereka memakainya atau menyimpannya. Ada juga yang cukup populer itu pakaian dalam. Misalnya perempuan dia suka dengan seorang laki-laki, teman sekantornya misalnya. Padahal laki-laki itu sudah berkeluarga, sudah punya istri. Nah, dia mungkin melakukan pendekatan, misalkan sering beri makanan, sering beri minuman. Lalu dia memberikan pakaian dalam, ya, celana dalam biasanya. Dikasih celana dalam. Itu biasanya sudah dimantrai ya, dibaca mantra. Jadi ketika laki-laki itu suatu hari dia memakai celana dalam itu, pemberian si perempuan itu, kalau Allah izinkan, nah itu dia masuk sihirnya, terkena sihir. Akhirnya kepikiran terus, akhirnya jatuh cinta. Padahal awalnya tidak. Oke, yang kedua adalah penggunaan mantra. Beberapa orang menggunakan mantra, dia dibacakan, diucapkan untuk tujuan menarik cinta seseorang. Mantra tersebut seringkali merupakan kalimat yang mengandung unsur-unsur magis lah, gitulah kira-kira. Dan ada juga yang diiringi dengan ritual tertentu, seperti pembakaran kemenyan, penyembelihan hewan, atau penggunaan ramuan khusus. Nah, ini ada nih, kalau dia mau baca mantra, dia harus bertemu dengan orang itu di satu tempat. Yang paling sering saya temukan nih ya, kasusnya itu di kantoran, pekerja kantoran. Nanti dia datang, berdiri berhadapan gini ya, nanti dia bacakan mantra, atau dari samping, atau dari belakang. Kan kadang kita ada situasi di kantor gitu ya, atau misalkan di tempat kerja, di pabrik misalkan, atau di mana, di sekolah mungkin. Orang itu akan datang, duduk atau berdiri dengan jarak yang dekat, nanti dia bacakan mantra gitu. Ada yang dibacakan mantra terus tiupkan, ada yang bacakan mantra sambil ngerokok. Dia ngerokok, dia baca mantra, terus asap rokoknya itu dihembuskan gitu ke perempuan, entah ke lehernya di samping sini atau dari belakang. Nanti itu kalau Allah izinkan sihirnya kena, itu masuk lewat itu. Kemudian sihir yang menggunakan foto atau rambut ya. Nah, ini cukup terkenal juga di kalangan dunia perdukunan dalam hal mendapatkan cinta seseorang. Dalam beberapa kasus ya, dukun atau praktisi sihir itu dia akan minta foto atau rambut dari orang yang menjadi target sihir. Foto atau rambut tersebut kemudian digunakan dalam ritual. Jadi dimasukkan ke dalam ritual dia yang bertujuan untuk mengikat cinta target kepada orang yang melakukan sihir. Jadi disatukan, diikat gitu ya, secara gaib. Misalnya foto target ditempatkan di tempat keramat, dicelupkan ke dalam air yang telah dibacakan mantra, atau bahkan ditanam di tanah bersama dengan benda-benda tertentu seperti bunga atau ramuan tertentu. Ada yang foto target dengan foto klien ini disatukan tuh di ritual, atau diikat terus dikubur gitu, atau celana dalam. Nah, itu ada juga nih yang lain maksudnya. Tapi yang populer tuh yang ini, rambut atau foto. Kalau bisa dapat rambut,
Entah bagaimana caranya lah ya, pokoknya rambut perempuan tuh diambil, ditaruh di foto si yang klien dukun nih, laki-laki nih, fotonya, terus rambut perempuan diikat. Jadi itu tuh disatukan gitu, simbolik aja. Nah, akhirnya dibacakan mantra, dibuatkan ritual untuk memikat si perempuan gitu. Selanjutnya menggunakan makanan atau minuman yang telah diberi sihir. Nanti tadi yang sempat saya singgung sebentar kan. Jadi makanan atau minuman itu dibacakan mantra, entah itu dibacakan dukunnya atau mantranya itu dikasih tahu ke si klien dukun itu, suruh nanti kamu baca mantra ini di air, nanti kamu baca mantra ini di makanannya, nanti kamu kasih ke dia gitu. Kalau dia tidak curiga ya, langsung dimakan tuh atau langsung diminum, itu masuk sihirnya. Setelah itu dia jadi ini tergila-gila, jadi jatuh cinta. Nah, yang kelima ini agak serem ya. Sihir yang menggunakan darah atau cairan tubuh. Beberapa jenis sihir yang dianggap sangat berbahaya, ini serius lah daripada yang tadi itu. Menggunakan darah atau cairan tubuh dalam ritualnya. Di situ tukang sihir mungkin minta orang yang ingin mendapatkan cinta ini untuk mencampurkan darahnya ke dalam minuman target. Dia pakai darah. Kalau laki-laki, misalnya laki-laki mau mendapatkan perempuan, dia harus pakai darah dari badannya untuk dicampurkan ke minuman, misalnya minuman yang paling umum tuh, minuman, nanti dibacakan mantra sihir untuk diberikan kepada korbannya. Ini lebih kuat efeknya daripada kayak foto atau cuma nama bin siapa gitu. Nah, ini menggunakan darah. Yang susah itu kalau laki-laki itu kan tidak rutin mengeluarkan darah normalnya, jadi harus dibuat luka ya di sini misalkan. Ya tidak juga harus dipotong gitu sih. Kalau sekarang kan mudah, ada alat kayak apa untuk pemeriksaan gula darah itu kan, yang di kapiler itu. Nah, ini di ujung jari misalnya ini nih. Nah, ini misalnya alat ini nanti ditaruh di sini. Lancetnya kan nanti kalau ditekan tuh keluar. Nah, itu dia bikin luka kecil kan. Tek gitu, keluar darah. Darahnya ya tinggal dipencet. Ini kan tidak terlalu sakit. Bukan juga harus pakai pisau terus ini kayak yang di film-film, tidak harus kayak gitu, digores gitu. Tidak kayak gitu. Kalau perempuan, kalau klien dukunya perempuan yang lebih mudah, dia pakai darah haid. Tuh, menjijikkan kan, benda najis kan. Nanti dukunnya bilang, nanti kalau kamu haid, pembalutnya jangan dibuang, darahnya kamu peras, nanti entah berapa tetes kamu masukkan ke minuman, nanti minumannya kasih ke laki-laki yang kamu suka, kayak gitu, sambil baca mantra. Itu begitu kalau dunia perdukunan, dunia sihir ya. Oke, pemirsa, itulah beberapa contoh bagaimana orang melakukan sihir karena latar belakang syahwat, baik karena syahwat harta, tahta, maupun wanita. Semoga informasi ini bermanfaat dan semoga Allah menjauhkan kita dari hal-hal yang demikian ya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video lainnya insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.